Di tanah Mekah yang panas dan kering, hiduplah seorang budak asal Habsyi bernama Bilal bin Rabah. Ia menjalani hidup yang keras sebagai milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy yang terkenal kejam. Suatu hari, Bilal mendengar bisikan tentang seorang pria bernama Muhammad yang membawa ajaran baru, ajaran tentang keesaan Tuhan, bahwa hanya Allah yang patut disembah. Kata-kata itu menyentuh hati Bilal, yang selama ini hanya mengenal kekangan dan penderitaan. Dalam diam, ia mulai memeluk Islam. Ia mengucapkan syahadat dengan hati yang mantap, walau tahu resikonya sangat besar. Tak lama kemudian, kabar keislamannya sampai ke telinga majikannya, Umayyah murka. Ia memutuskan menyiksa Bilal dengan kejam, berharap Bilal akan kembali ke keyakinan lama. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, Bilal diikat dan ditindih batu besar di dadanya. Tapi yang keluar dari lisannya hanya satu kata, Ahad, Ahad, satu, satu, hanya Allah yang satu. Suara itu menggema di antara orang-orang Quraisy yang menyaksikan. Mereka terdiam. Bilal, dalam penderitaan luar biasa, tetap teguh. Berita tentang penderitaan Bilal sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Hatinya terguncang. Ia segera menemui Umayyah dan menawarkan tebusan untuk membebaskan Bilal. Setelah perdebatan sengit, akhirnya Umayyah setuju. Abu Bakar menebusnya, dan Bilal pun dimerdekakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bilal berdiri sebagai seorang yang merdeka. Tapi lebih dari itu, ia kini merdeka dalam jiwa. Ia tak lagi dibelenggu manusia, karena hatinya telah dimiliki oleh Allah. Bilal mendekat kepada Rasulullah. Nabi menyambutnya dengan pelukan hangat. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat setia Nabi, belajar Islam lebih dalam, dan mengisi hari-harinya dengan iman dan cinta kepada Allah. Inilah awal dari kisah luar biasa Bilal bin Rabah, seorang budak yang suaranya kelak akan menggema dari menara tertinggi sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah dan para sahabat. Ia mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran, ayat demi ayat dengan penuh semangat dan kecintaan. Rasulullah melihat ada keistimewaan dalam suara Bilal, suara yang dalam, merdu, dan menyentuh hati. Hingga suatu hari, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ajarkan kami panggilan untuk sholat." Beberapa sahabat pun menyampaikan mimpi mereka. Dalam mimpi itu, terdengar kalimat-kalimat indah, "Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah." Rasulullah membenarkan mimpi itu, dan beliau menunjuk Bilal untuk menjadi orang pertama yang mengumandangkannya. Dengan penuh haru, Bilal naik ke atap rumah tertinggi di kota Mekah. Lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara azan berkumandang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara Bilal menggema di seluruh penjuru kota. Orang-orang terdiam, hati mereka tersentuh. Air mata mengalir di wajah kaum muslimin yang mendengar panggilan suci itu. Sejak saat itu, Bilal menjadi muazin resmi Rasulullah. Setiap kali waktu sholat tiba, suaranya menjadi tanda panggilan kepada Allah. Tak peduli panas terik atau dingin yang menusuk, Bilal tak pernah absen. Ia berdiri di tempat yang sama, menyerukan azan dengan penuh keikhlasan. Kaum Quraisy yang dulu menyiksanya kini mendengar panggilannya setiap hari. Tapi Bilal tak menyimpan dendam. Ia hanya ingin menyebarkan cahaya iman ke seluruh penjuru hati manusia. Ia dikenal sebagai simbol keteguhan dan kemurnian hati. Anak-anak pun menyukai suaranya, bahkan sering menirukan azannya dengan riang. Meski dipuji dan dimuliakan, Bilal tetap rendah hati. Setiap malam, ia bersujud kepada Allah di bawah langit berbintang, mengadukan isi hatinya. Rasulullah sangat mencintainya dan pernah berkata bahwa Bilal adalah penghuni surga. Namanya pun mulai dikenal di seluruh jazirah Arab sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya masih hidup hingga hari ini, menggetarkan hati siapapun yang mencarinya. Sebuah suara dari masa lalu yang tak pernah padam, panggilan suci yang menghubungkan langit dan bumi. Tekanan Quraisy semakin keras. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Bilal termasuk yang pertama hijrah bersama Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di kota itu. Suara azannya menjadi penanda kehadiran Islam di kota baru itu. Bilal selalu di sisi Nabi, baik saat damai maupun genting. Saat perang Badar meletus, Bilal turut berangkat bersama kaum muslimin. Ia bukan hanya muazin, tapi juga pejuang yang gagah berani. Di medan Badar, Bilal melihat mantan tuannya, Umayyah bin Khalaf. Ia mengingat semua siksaan yang pernah ia alami. Tapi Bilal tak bertindak gegabah, ia tetap menjaga adab dalam jihad. Umayyah akhirnya tewas di medan perang oleh sahabat lainnya. Perang usai, Bilal kembali ke Madinah bersama pasukan muslimin. Ia kembali menyerukan azan di waktu sholat.
Kini suaranya tak hanya panggilan ibadah tapi simbol kemenangan. Dalam tiap azan, Bilal mengenang perjuangan Rasulullah. Ia menjadi pengingat bahwa iman harus dibela dengan cinta dan keberanian. Kaum muslimin menjadikan Bilal sebagai simbol kekuatan iman. Di pasar, masjid, dan jalanan Madinah semua mengenal suara Bilal. Suara itu menghidupkan hati yang rindu kepada Allah. Dan Bilal tetap setia, tetap ikhlas, tetap bersuara untuk Islam. Umayyah akhirnya tewas di medan perang oleh sahabat yang lain. Bilal hanya menyaksikan dalam diam, bukan sebagai hamba yang membalas, tapi sebagai mukmin yang memaafkan dan melangkah ke depan. Perang selesai. Pasukan muslimin kembali ke Madinah membawa kemenangan. Wajah-wajah lelah menyimpan kelegaan, dan Bilal kembali menaiki atap masjid, menyerukan azan. Tapi kini, suara itu bukan sekadar panggilan sholat, itu adalah suara pembebasan. Suara Islam yang mulai tegak berdiri. Dalam tiap lantunan azannya, Bilal mengenang Rasulullah. Wajah beliau, nasihatnya, cintanya pada umat. Dan Bilal pun tahu bahwa suara itu bukan miliknya semata, tapi milik umat ini. Suara yang membangunkan jiwa, yang mengetuk hati, yang menyatukan barisan. Bilal tidak hanya menjadi pengingat waktu, tetapi pengingat perjuangan. Ia mengajarkan anak-anak tentang tauhid, menginspirasi mereka dengan kisah pengorbanan dan cinta kepada Allah. Masyarakat Madinah pun memuliakannya. Di pasar, di jalanan, di masjid, semua mengenal suara Bilal. Dan suara itu dari masa ke masa tetap hidup. Ia menjadi simbol iman yang teguh, suara yang menyatukan orang-orang yang rindu pada Tuhannya. Dan Bilal, ia tetap setia, tetap ikhlas, tetap bersuara untuk Islam. Dalam damai maupun perang, dalam suka dan duka, suara itu tak pernah padam. Islam telah menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Madinah kini menjadi pusat cahaya Islam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kaum muslimin, Bilal tetap teguh mengumandangkan azan setiap hari. Suaranya menggema lembut namun tegas, menjadi pengingat waktu ibadah dan simbol persatuan umat. Namun suatu hari yang penuh duka tiba. Rasulullah wafat. Berita itu mengguncang seluruh Madinah. Para sahabat menangis dalam diam. Bilal terduduk, tak percaya, matanya berkaca-kaca. Hari itu, dunia seakan berhenti berputar. Ketika waktu sholat tiba dan Bilal naik untuk mengumandangkan azan seperti biasa, suaranya terhenti. Dadanya sesak ketika ia menyebut nama Rasulullah. Tangis pun pecah. Suasana Madinah dibalut kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, Bilal tak sanggup lagi menjadi muazin. Ia memilih untuk berhenti. Dengan hati yang berat, Bilal meninggalkan kota yang penuh kenangan. Ia pindah ke negeri Syam. Di sana, ia menjalani hari-harinya dalam zikir, ibadah, dan kesendirian. Dunia tak lagi sama tanpanya di sisi Rasulullah. Suatu malam, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Wajah beliau bersinar penuh cinta. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku?" Bilal terbangun dengan air mata yang mengalir deras. Tanpa menunda waktu, ia bersiap kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kaum muslimin menyambutnya dengan penuh haru. Banyak yang menangis melihat sahabat setia Nabi itu kembali. Umar bin Khattab memintanya untuk mengumandangkan adzan sekali lagi. Awalnya Bilal ragu, tapi akhirnya ia naik ke tempat yang dulu ia gunakan. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak wafatnya Nabi, suara adzan kembali terdengar dari mulut Bilal. Madinah terdiam. Hati-hati yang rindu kembali hidup. Banyak yang menangis mendengarnya, seolah Rasulullah hadir kembali di tengah mereka. Itulah adzan terakhir Bilal. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit. Dalam detik-detik terakhirnya, Bilal tersenyum damai. Ia berkata, "Besok aku bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabat." Dan dengan kalimat itu, ia berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan penuh iman dan cinta. Bilal dimakamkan dengan penuh kehormatan. Suaranya tak lagi terdengar, namun warisannya hidup dalam hati umat Islam sepanjang zaman. Ia bukan hanya muazin pertama dalam Islam, tapi juga suara cinta, keberanian, dan keteguhan iman yang tak pernah padam.